na 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 na. Gorengan renyah nan gurih ini kerap dijumpai di warung bakso. Karena perpaduannya yang pas bagi teman makan, tidak sedikit orang yang menggemarinya. Siomay goreng, begitulah makanan ini biasa disebut. Pabrik yang berada di Kampung Babakan, Desa Sindang Panon, Bandung ini berdiri di tengah pemukiman warga, menjadi secercah harapan bagi warga setempat yang mencari nafkah. Siomay Sawargi ini mulanya hanyalah bisnis keluarga yang dimulai sejak tahun 2005. Kian tahun omsetnya semakin menanjak dan mampu mempekerjakan banyak karyawan. Roda ekonomi dari siomay goreng telah memutar kehidupan wanita tua ini semenjak sang suami menderita sakit komplikasi. Ma Ii mau tak mau harus tetap bekerja. Suaminya yang sedang sakit parah memang sudah tak bisa lagi memberi nafkah. Dari seluruh proses pembuatan, pekerjaan Ma Ii ini adalah bagian yang termudah. Tak ada yang tega memberi beban berat pada nenek berumur 66 tahun ini. Ma Ii mengerjakan bagian pembungkusan saja. Belum banyak tugas yang bisa ia kerjakan, lantaran baru 2 minggu ia bekerja di pabrik siomay goreng ini. Dari pekerjaannya terdahulu rupanya tidak memberi Ma Ii kesempatan untuk mencari rezeki lebih lama di pabrik roti dan kerupuk. Namun Tuhan membuka pintu rezeki yang lainnya. Kami ngawitan mah, main mah di pabrik roti, kenging 3 tahun di pabrik roti teh gitu. Lantaran di barang riren, ku putrana teh, boleh kacapean teuing, cenanya riren di pabrik roti gitu. Terus di pabrik roti majang kana pabrik kerupuk gitu. Bu, Ibu pernah damel di mana? Di Mamah Bu Bani. Memiliki pekerjaan baru tak membuat ia bersusah payah untuk berbaur dengan teman-temannya. Balager, dayana oge wanu eta. Boh pamaget, boh nu istri balager we kitu. Teu ieu. Pemigaduh tuangeun masihan. Terus ieu mah beliin can tuang, pangnyandakeun bungkus nasi teh. Denten abdi mah jadi lamun teh mah atos cope di dinya gitu, mah ngalih-ngalih di ka mana kitu. Anu sejen-sejen mah pan teu dipasihan makanan. Nah sejen-sejen mah teu pasihan makanan, ieu mah pan makanan kedua kali. Setelah dibungkus dalam plastik-plastik kecil, siomay tidak langsung dipasarkan begitu saja. Bungkusan siomay ini masih harus dikemas lagi ke dalam plastik besar. Biasanya dilakukan oleh pekerja laki-laki. Kalaupun ada pekerja wanita, sekedar untuk membantu saja. Di pabrik siomay goreng ini tidak menjual dagangannya dalam bentuk satuan bungkus, melainkan dalam jumlah besar. Karena para pemesan mayoritas adalah distributor ataupun tukang bakso. Untuk sementara sekarang pemasaran sekitar wilayah Kabupaten Bandung, terus Kota Madya Bandung sedikit. Industri tempat Ma Ii bekerja ini setiap harinya memproduksi siomay goreng. Tahap pertamanya adalah pengadonan kulit pangsit. Dalam setiap kali membuat adonan membutuhkan 16 kg tepung terigu, air sebanyak 3 gayung, beserta garam dan penyedap. Setelah semua bahan tercampur rata, adonan yang masih kasar ini harus melalui proses penggilingan. Dalam tahap ini harus dilakukan 3 kali di dalam 3 mesin yang berbeda pula. Masing-masing memiliki ukuran kulit pangsit yang berbeda. Untuk ukuran besar hanya melalui tahap penggilingan 1 kali saja pada setiap mesin giling.
Sedangkan yang kecil harus lebih tipis dari yang besar, hingga pada mesin giling pertama dan kedua harus dilakukan 2 kali putaran. Pada mesin giling ketiga hanya 1 kali saja. Industri ini tidak sekaligus dalam membuatnya. Mereka lebih memilih membuatnya sedikit demi sedikit. Tujuannya agar mendapatkan kulit pangsit yang segar dan berkualitas bagus. Proses pengadonan yang panjang tadi untuk mendapatkan lembaran kulit pangsit yang halus dan tipis seperti ini. Setelah menjadi lembaran-lembaran panjang, kulit pangsit ini harus disusun rapi untuk mempermudah ketika proses pemotongan nanti. Karena tahap pemotongan kulit pangsit di industri ini masih secara manual. Tumpukan kulit pangsit yang sudah dipotong segera diberikan pada bagian pencetakan. Di tahap pencetakan ini, kulit pangsit akan diisi dengan adonan lain yang lebih lembut dan kental. Pada bagian pencetakan ada 16 orang karyawan. Semuanya dikerjakan oleh wanita. Pada tahap ini jumlah pekerjanya lebih banyak daripada di tempat proses lainnya. Da misah dekan sejen, dia terus dibagi-bagi nuhur, nilep pangluhurna itu anu ngagoreng gitu. Pemenu ngepak, pamaget ngepak gitu. Abdi musuh anu baru leutik anu palih dieu. Khusus eta khususnya mungkusan gitu. Pada tahap pencetakan ini harus dibuat dulu isinya. Bahan utama yang digunakan untuk isi adalah tepung sagu. Tepung sagu yang kering dan juga tepung sagu yang sudah menjadi kanji. Campuran tepung kanjinya sendiri terdiri dari tepung sagu, air mendidih serta garam. Untuk mempermudah proses, tepung kanji sudah dipersiapkan sebelumnya dalam ember. Dalam 1 hari, industri ini bisa menghabiskan 20 ember untuk tepung kanjinya. Setidaknya butuh setengah kilogram garam dalam 1 ember. Adonan isi kulit pangsit yang sudah jadi, penempatannya dipisah di dalam baskom-baskom kecil. Produk siomay yang diproduksi di industri ini tak hanya 1 jenis ukuran dan bentuk saja. Ada 7 macam ukuran yang dibuat. Yang besar, sedang, kecil, serta ada yang berbentuk segitiga. Setiap bentuk dan ukuran juga memiliki harga yang berbeda. Untuk ukuran yang besar diisi dengan adonan yang lebih banyak dibanding ukuran kecil lainnya. Ukuran sedang dan besar biasanya dijadikan teman makan bakso. Sedangkan yang kecil khusus untuk makanan cemilan saja. Untuk bentuk yang bulat, adonan isi hanya diletakkan di tengah kulit pangsit. Dan untuk merekatkan kulit pangsit, setiap ujungnya dipertemukan. Berbeda halnya dengan bentuk segitiga. Adonan isi harus berada di dalam plastik, dan ujung plastik digunting. Hal ini untuk mempermudah pengolesan adonan isi, yang hanya diletakkan di pinggiran kulit pangsit. Selain adonan aci yang menjadi isi, siomay yang berbentuk segitiga ini juga diisi dengan campuran ikan. Akan tetapi, tidak diproduksi setiap hari. Karyawan yang bekerja pada bagian pencetakan ini tidaklah sama upahnya dengan pekerja di bagian lain. Para pencetak ini akan dihitung upahnya sesuai dengan jumlah wadah papan yang bisa mereka hasilkan setiap harinya. Per wadah, mereka diupah Rp750. Tahap pemasakan siomay terakhir adalah penggorengan. Semua bentuk dan ukuran siomay melalui proses yang sama dalam penggorengan. Dalam 1 wajan berukuran besar ini memuat 1 hingga 2 wadah papan cetakan siomay. Minyak yang dibutuhkan di industri ini mencapai 3 kuintal dalam 1 hari. Demi keamanan karyawan dan pabrik, bahan bakar yang digunakan pun tidak menggunakan gas, melainkan kayu bakar.
Tidak heran pabrik ini memiliki tungku yang begitu besar. Demi menjaga kestabilan api, industri ini menggunakan kompresor. Hal ini sangat berpengaruh nantinya pada kualitas siomay. Siomay yang sekiranya berubah menjadi kecoklatan, tandanya sudah siap untuk diangkat. Siomay tidak langsung dituang ke tempat pembungkusan, harus ditiriskan lebih dulu guna menghilangkan minyak. Para pekerjanya mendapat jatah makan 2 kali sehari dan seragam untuk bekerja. Lantaran masih pekerja baru, Mak Ii belum mendapatkan seragam. Ya, Mak. Kanggo emak, ya kanggo bunda. Mak, ayo emak teh acan gaduh seragam. Acan. Mohon bios ku abi dipasihannya. Nya, dicanak heula ayeuna. Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi Mak Ii. Rintihan lapar dalam perut tak pernah ia hiraukan lagi bila mengingat sang suami. Lebih baik jatah makannya ia simpan agar bisa dibawa pulang bersantap bersama sang suami. Mak, mana teh dituang sangguna? Kewe di bumi abdi mah emot kasih bapak. Iya atuh seragam teh enjing mah dianggonya. Bade anggo enjing. Ieu simpen heula atuh sangguna. Nuhun kitu emutan teh beli teh acan aya nu masihan gitu. Jadi sana ke bumi beli teh acan aya nu masihan gitu. Beli teh acan aya nu masihan micana ke bumi dari ditu mah teh hoyong ituang sok emut kasih bapak. Gitu. Emut kasih bapak. Gitu. Bagi Mak Ii mendapat jatah makan dari tempat kerjanya adalah hal yang sangat berharga. Walaupun ada upah 25.000 per hari, ia harus bertahan karena bayaran itu baru ia terima selama 2 minggu sekali. Mau seminggu 150, 25 per hari. Rumah ini adalah saksi bisu perjalanan hidupnya yang senantiasa dibayangi mendung. JJ sang suami terbaring tak berdaya digerogoti berbagai penyakit. Sejak 1 tahun yang lalu, suaminya didera komplikasi tanpa menjalani pengobatan yang diperlukan. Sakit, mau terus 1,5 tahun. Penyakit ya rupi nama jantung penting tawa liper nusuk bari teh ya liper enggak apa sesek gitu pamitos tuang ini gitu tuang kita rasa kedik ini tadi dia sakit kedik kok gitu. Pak kugah iya nanti tuh Kondisi JJ kini sangat lemah. Sakit komplikasi yang ia derita membuat pernafasan JJ menjadi sesak. Tekanan darah yang tinggi membuat kepalanya terasa sakit. Itulah yang membuat laki-laki berumur 75 tahun ini tidak memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas. Sudah menjadi tanggung jawab Mak Ii untuk merawat sang suami, karena hanya JJ seoranglah yang ia miliki saat ini. Tak ada satupun anak yang bisa berbagi beban di pundaknya. Dari awal pernikahannya, Mak Ii belum dikaruniai anak lagi. Abis teh tipayun teh gaduh murang kali gitu ngan maut ketinu kedua teh itu kayak pertama ketinu pertama teh gaduh murang kali ngan maut. Yang pertama mah gitu kan maut ya sesuatu 2 tahun
Aktivitas yang Mak Ii jalani setiap harinya tak hanya diisi dengan mencari rezeki saja. Di hari liburnya pada Sabtu dan Minggu pun tetap ada tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Setiap pagi di hari liburnya sudah jadi rutinitasnya membersihkan tubuh sang suami JJ. Suaminya ini sudah tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Pendengarannya pun kurang baik. Semampunya saja ia memandikan JJ. Cara JJ mandi pun tidak seperti orang sehat pada umumnya. Hanya dibasuh dengan kain yang dibasahi dengan air hangat. Abdi merusahakeun kaditu teh bari sareng ngurus anjeunna. Dongkap papan papukis ngurus anjeunna, disepon, dibakan, kainan, pamika dugaeun papa, disalinan, pan diseponan gitu. Satu setengah tahun yang lalu, JJ merupakan sosok laki-laki yang gagah. Ia masih bisa bekerja menafkahi istrinya. Dahulu, JJ bekerja sebagai buruh pemasang panggung jika ada yang mengadakan acara. JJ tak pernah memikirkan kesehatannya. Ia terus bekerja keras panjang waktu. Don benten tepayun mah gitu nuju jag-jag kene apa tiasa usahanya gitu. Kami gaduh penghasilan gitu, gaduh tadi bayar dipasikeun gitu. Aya perbedaan we aya nama ti tos dodamang teh kahiji teh dipangusahakeun sapertos setahun setengah teh upami abdi teh usaha bade ti mana. Kini kebutuhan hidup yang Mak Ii perlukan bukan hanya untuk makan saja. Ada kebutuhan obat-obatan untuk sang suami. Itulah sebabnya ia harus mencari penghasilan lain selain dari pekerjaannya di industri siomay. Selain menjadi buruh siomay, Mak Ii juga menjadi buruhan di sawah-sawah milik orang lain. Tugasnya hanyalah membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitaran tanaman pagi. Inilah upayanya agar mampu membeli obat bagi sang suami. Dari pekerjaannya ini, Mak Ii biasanya mendapat upah sekitar Rp25.000 per hari. Kebetulan ke pabrik siomay, abdi teh teras gitu, banyak teh dama macam atau ngalidenya cenah dama teh gitu. Terus mengarang nama terus sababaraha kali mengarang nama gitu. Hari abdi mah da cek abdi ge pome aya we nu miwarang ka Serang gitu. Pome teh aya ka pabrik gitu. Biasa diselang-selang. Seringkali ada pikiran yang mengganggu Mak Ii ketika sedang bekerja. Tak lain keadaan sang suami yang tak kunjung sembuh. Ia memang tak bisa memberikan obat-obatan dari dokter. Hanya upaya kecil seperti ini yang bisa ia harapkan menjadi jalan keluar. Mun abdi teh kitu pamita resep obat mah nya mirariana eta binahong teh. Resep obat mah digodong. Melihat kondisi JJ yang tak kunjung membaik, ingin rasanya Mak Ii membawa suaminya berobat ke rumah sakit. Terakhir kali JJ hanya dibawa ke Mantri atas biaya dari sang adik. Seharusnya dengan keadaan JJ yang kian hari kian parah, ia diperiksa oleh dokter ahli. Apa daya, perekonomian lagi-lagi menjadi hambatan baginya. Walau memiliki jam kesmas, ia tak mampu untuk membiayai ongkos ke rumah sakit. Monya berat ku biaya we da bade biayana bade ti mana sareng mama sareng runcu teu aya nu ngaten ngabantos di ditu meureun kumaha pamain di kana ka rumah sakit gitu. Pokona mah penting ku biayana gitu.
Biayana we sareng mana runcu. Mengurus suaminya seorang diri membuat Mak Ii sering merasa lelah. Di tengah rasa lelahnya, tak jarang ia merasa begitu berduka. Setiap orang tua pasti ingin menghabiskan masa hidupnya bersama anak. Begitupun Mak Ii yang selalu berharap ada seorang anak yang bisa ia jadikan sumber semangat dan kebahagiaan. Merawat dirinya kelak jika ia tak lagi sanggup melakukan aktivitas. Nya sedih we. Kamu upami merangkali nanu istri mah. Mata kami mah ada abotnya ke merangkali rung putra rayi. Eta nu bungsu gitu. Upami ayah abdi gaduh merangkali sami serang gitu, meureun can kitu. Mak Ii hanya perlu mempersiapkan sejuta ketabahan untuk menjalani hidupnya. Pedih rasanya melihat suaminya sedang kesakitan. Nangis abdi mah komo ari wengi di gugulung ku nyeri ram. Eta upami anjeunna oge tos kalewat kalangkungan nyeri mah sok nangis. Nya sedih we.